Setelah mengerjakan atau menyelesaikan neraca lajur hingga seimbang tadi, maka saatnya untuk mengerjakan laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi terdapat beberapa susunan tertentu, sehingga kita akan mengambil beberapa akun dan nominalnya untuk dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Untuk akun yang diambil di sini, kita dimulai dari akun sales hingga bank service charge. Itu yang akan kita input ke dalam laporan laba rugi. Maka pertama di sini kita sampingan dulu untuk neraca lajur. Di sini yang pertama harus ditulis penjualan. Untuk merincikan penjualan, pertama kita tulis terlebih dahulu yakni penjualan. Tips untuk mengerjakan neraca lajur, tulis keterangan terlebih dahulu kemudian nominal. Maka di sini kita dimulai dari penjualan. Untuk penjualan di sini, maka kita lihat pada akun keempat. Keempat itu umumnya merupakan penjualan. Di sini terdapat sales, lalu sales discount, lalu sales return, kemudian freight collect, lalu service income. Karena pada laporan laba rugi kita akan melaporkan penjualan terlebih dahulu. Maka kita akan mengambil akun yang berhubungan dengan penjualan. Maka yang berhubungan dengan penjualan yakni adalah pertama sales, kemudian sales discount, kemudian sales return, dan freight collect atau pendapatan angkut. Untuk service income karena ini merupakan pendapatan service dan tidak termasuk pada penjualan, maka langsung saja kita akan kesampingkan terlebih dahulu sehingga akan menulis keempat akun ini. Dimulai dari sales, lalu sales discount, kemudian sales return, dan kemudian freight collect. Langsung saja kita tulis dimulai dari sales. Tulis dulu sales di sini. Kemudian urutannya di sini adalah sales discount, kemudian di sini adalah sales return, kemudian di sini terdapat freight collect. Lalu setelah itu, apa yang kita tuliskan di bawahnya? Yakni kita menuliskan penjualan kotor. Mohon maaf, bukan penjualan kotor, melainkan dari penjualan bersih. Kita setelah itu menuliskan penjualan bersih. Setelah itu kita akan melaporkan harga pokok penjualan. Kemudian untuk harga pokok penjualan, akun apa yang diambil? Yakni akun 5, yakni cost of goods sold dan freight paid. Kita harus menuliskan dua akun ini. Cost of goods sold yang pertama, kemudian di sini kita akan menuliskan freight paid. Lalu setelah menuliskan freight paid ini, kita harus menuliskan kalimat lagi, yakni laba kotor dari penjualan atau laba kotor penjualan. Lalu setelah kita melaporkan penjualan dan harga pokok penjualan, kita akan melaporkan beban operasional.
Di sini untuk beban operasional kita dapat memulai menulis nama akun dimulai dari wage and salaries atau akun beban yang pertama, yakni untuk akun 6 maka dari wage and salaries expense hingga other operating expense. Sehingga kita harus menuliskan itu semua karena ini masuk ke beban pokok, maka akun 6 yang diikuti. Sehingga dimulai dari wage and salaries expense. Untuk beban operasional ini kita ambil dari akun yang berkepala 6, sehingga misalnya 6-11 atau -12 hingga yang terakhir itu, hingga akun 6 yang terakhir hingga 6- keberapa itu kita akan masukkan ke dalam beban operasional. Karena di sini untuk akun beban ini lumayan banyak, sekitar beberapa akun akan di skip untuk penulisannya. Setelah menuliskan semua expense yang berada di akun 6, berarti maka di sini dari wage and salaries expense hingga other operating expense sudah dimasukkan. Maka untuk terdapat keterangan di bawahnya, yakni jumlah beban usaha atau jumlah beban operasional mengikuti yang nama sebelumnya. Lalu kita akan melaporkan pendapatan lain karena di sini terdapat pendapatan lain. Ada 2 di sini, pendapatan lain dengan nomor akun induk 8 atau yang angka paling 8, yang paling depannya ada 8, maka kita akan melaporkannya ke pendapatan lain. Jadi di sini kita menulis pendapatan lain. Yakni terdiri dari interest revenue and non-land building rental revenue. Kedua adalah non-land and building rental revenue. Lalu kita tidak perlu menjumlahkan atau menambah keterangan total pendapatan lainnya karena di sini hanya 2 dapat kita kerjakan secara langsung. Lalu di sini terdapat beban lainnya. Langsung kita tulis di sini beban lainnya. Yang terdiri dari interest expense dan bank service charge. Lalu setelah itu kita tidak perlu memberikan jumlah beban lainnya karena hanya 2. Kita langsung saja di sini keterangan berikutnya adalah laba bersih setelah pajak. Nah, akan dijelaskan secara singkat. Laporan laba rugi ini sesuai namanya, kita akan melaporkan apakah perusahaan itu akan mendapatkan laba atau kerugian dari laporan ini. Sehingga karena kita akan melaporkan laba dan atau kerugian tersebut, maka untuk akun yang kita tuliskan ini tadi, mulai dari sales hingga yang terakhir itu, kita ambil dari bagian laba rugi ini. Karena yang ini yang akan dilaporkan. Jika misalnya tidak sempat menuliskan ini semua, dapat dituliskan secara urut dari awal ini, kemudian dapat dituliskan secara urut dari sales hingga terakhir ini, hingga bank service charge, tanpa keterangan tapi harus ada keterangan penjualan bersih atau laba kotor penjualan.
Namun jika waktunya mepet, mungkin tidak mengapa, yang penting diisi, sehingga kalian hanya perlu menuliskan secara urut dari sales hingga bank service chart. Nah, untuk penulisan angkanya ini bagaimana? Kita akan langsung melihat dari nominal dari laba rugi ini, karena yang tertera itu semua akunnya sama dengan apa yang kita letakkan di sini. Dimulai dari penjualan. Untuk penjualan ini untuk sales sebesar 1.183.511. Maka langsung kita tulis. Karena ini berada di sebelah kredit saldo normalnya. Untuk penjualan, khusus penjualannya di sini. Oh maaf, saya lupa menambahkan service income. Langsung saja di sini menuliskan nominal sales yakni 1.183.511. Lalu di sini untuk sales diskon sebesar 3026. Karena di sini posisi debit, maka kita akan memberikannya tanda kurung. Jadi setiap yang posisi debit itu akan diberikan tanda kurung. Sebesar 3.026. Untuk yang posisi kredit di sini, yang posisi kredit tidak perlu ditambah kurung. Di sini 24 juta untuk sales return, karena berada di debit maka akan diberi tanda kurung. Lalu di sini untuk free collect sebesar 16.050 berada di posisi kredit, maka tidak perlu diberikan kurung, langsung tulis biasa. Sebesar 16.050. Lalu di sini kita akan menuliskan nominal service income sebesar 17.250. Karena ini posisi kredit, maka tidak perlu diberi kurung. Di sini service income. Karena di sini tidak diberikan keterangan jumlah beban pendapatan, jumlah pendapatan lainnya, maka kita langsung ditaruh di posisi ini. Karena jika terdapat jumlah itu langsung jika terdapat jumlah dapat taruh sini terlebih dahulu. Jika tidak ada jumlah seperti ini, kalimat jumlah di bawahnya, maka dapat langsung diletakkan di sini. Karena itu service income sebesar 17.250, lalu masukkan di sini. Lalu di sini kita akan menuliskan harga pokok penjualan, cost of goods sold, sebesar 499.403. Karena di sini juga tidak ada jumlahnya, maka langsung diletakkan di sini. Karena ini posisinya berada di debit untuk cost of goods sold sebesar 499.403, maka kita menggunakan tanda kurung atau negatif. Lalu di sini yang kedua adalah free paid sebesar 9.800. Karena posisi debit, maka menggunakan tanda kurung atau negatif. Perlu diingat, jika kredit tidak perlu tanda kurung atau negatif, jika debit menggunakan tanda kurung atau negatif. Lalu setelah itu kita akan memasukkan akun beban ini terlebih dahulu. Karena ini banyak, maka akan di skip.
akan dicontohkan terlebih dahulu, dimulai dari wage and salaries dengan jumlah sebesar 168.350. Karena debit, maka kita akan menggunakan tanda negatif atau kurung. Seperti ini contohnya. Lalu contoh yang kedua, seperti electricity atau di 6-12 ya, ini electricity, water tap, and internet expense sebesar 18.275.566. Karena ini berada di posisi debit, maka akan diberikan tanda negatif. Sebesar 18.275.566,00. Karena ini lumayan banyak, maka akan di skip. Di sini untuk jumlah beban operasional yang dimulai dari wage and salaries tadi hingga other operating expense sudah di input. Maka kelas selanjutnya ke interest revenue dan non-land building rental revenue. Di sini kita akan mengisi saldonya, yakni sebesar 7320 dan 2750. Karena ini posisi kredit, maka tidak perlu menambahkan negatif. Karena di sini seperti tadi tidak ada jumlah seperti beban operasional, maka dapat langsung ditulis di sini agar lebih memudahkan nantinya. Sini untuk interest revenue sebesar 7.320. Lalu yang terakhir yakni non-land building sebesar 2750. Karena ada di kredit, tidak perlu menggunakan negatif. Nah, lalu yang terakhir kita memasukkan interest expense dan bank service charge masing-masing sebesar 10.300 dan 6.660. Karena ini berada di debit, maka harus menggunakan tanda negatif atau tanda kurung. Karena di sini tidak ada jumlah seperti jumlah beban operasional, maka di sini dapat langsung ditulis di kolom ketiga di bagian kanan. Karena ini merupakan posisi debit, maka akan kita letakkan atau menggunakan tanda negatif maupun kurung sesuai nominal yang tertera. Lalu yang untuk bank service charge sebesar 6.660. Nanti untuk laba bersih setelah pajak harus sama dengan laba bersih setelah pajak yang tertera di neraca lajur. Maka kita harus menghitungnya terlebih dahulu dengan kalkulator. Pertama dari kita tidak perlu melihat akun lagi, sehingga sebelumnya dengan tips yang tadi menulis akun terlebih dahulu, kalimat terlebih dahulu, lalu memasukkan nominal, kemudian memasukkan angka, atau kemudian setelah memasukkan nominal masing-masing akun, lalu dengan mudah kita dapat langsung menghitungnya. Dimulai dari ini. Maka pertama ini bertemu dengan angka negatif, maka kita kurangi. Sehingga untuk yang pertama 1.183.511 dikurangi dengan 3.026. Lalu dikurangi kembali dengan 24 juta. Lalu ini ditambah dengan 16.050. Ke sini hasil dari untuk lebih lengkapnya, karena di sini sales angka biasa, lalu di sini tempat negatif, maka kurangi. Maka 1 miliar ini dikurangi dengan 3.026, lalu dikurangi dengan 24 juta, lalu ditambah sebesar 16.050, maka hasilnya sebesar 1.172.535. Untuk nominal ini kita akan letakkan di penjualan bersih di bagian paling kanan. Kemudian di sini terdapat angka negatif lagi, maka kita harus menguranginya dengan 499.403.
Lalu kurangi kembali dengan 9.800. Hasilnya sebesar 663 juta kita letakkan di laba kotor penjualan. Nah, di sini untuk beban sebelumnya belum kita jumlah. Jadi sebelum lanjut dari sini untuk ke bawahnya kita harus menjumlah beban terlebih dahulu. Mulai dari 168 karena ini sama negatif, maka hasil penambahan keseluruhannya adalah pasti negatif. Mulai 168 350 kita tambah dengan 18 27 5566 tambah dengan 2075, kemudian ditambah dengan 11.500, kemudian ditambah dengan 892960, kemudian ditambah dengan 91850, kemudian ditambah dengan 1.250, kemudian ditambah dengan 7.662, kemudian ditambah 14.165, kemudian ditambah dengan 6.991.205, kemudian ditambah dengan 19.267, maka total bebannya adalah 342.278.731. Karena ini merupakan pertambahan dari semua negatif, maka hasilnya juga pasti negatif di sini sebesar yang tertotal yakni 342.278.731,00 kurung. Lalu kita dapat melanjutkannya. Ketika kita tidak langsung menambah atau mengurangi dari laba kotor penjualan hingga hasilnya langsung ke laba bersih setelah pajak. Di sini dimulai dari 663, 332, kita kurangi dengan 342, 278.731, lalu ditambah dengan 7320, lalu langsung ditambah dengan 2750, langsung ditambah dengan 17.250, lalu langsung dikurangi dengan 10.300.000, lalu dikurangi kembali dengan 6.660. Kan nominalnya adalah 4349.413.269. Kita cek pada laba bersih di neraca lajur di sini 349.413.269. Lalu di sini dengan nominal yang sama yakni 349.413.269, maka ini sudah benar. Langsung kita catat di laba bersih setelah pajak. Maka di sini untuk laporan laba rugi sudah selesai. Sehingga kunci dari laporan laba rugi, jika misalnya tidak sempat membuat kalimat seperti ini, kalian dapat menuliskan semua akun dari sales hingga bank service chart terlebih dahulu, kemudian memasukkan nominalnya yang dimana jika kredit tulis biasa, jika berada di debit ditulis dengan negatif atau kurung, lalu hitung.